Kita mau ke dua masjid yang besar di Istanbul. Satu Sophia Mosque dan satu Blue Mosque. Oh, dapat ikan. Tapi aku lihat ikannya dia. Kasihan. Mas Dede tahu? Ya. Itu ada jembatan yang di sana, itu kan di bawahnya ada laut ya kan? Ya. Itu namanya Kanal Bosporus. Itu yang memisahkan, sebelah sana itu Asia. Tapi masih Turki, tapi itu Asia. Yang di sebelah sini, yang part yang ini, yang jembatan ke sini, ini Eropa. Tapi sama-sama di Turki. Cuman terpisah sama Kanal Bosporus. Interesting ya? Ya. This place reminds me of Singapore. Sini kita harus pakai hijab. Nggak bisa kelihatan rambutnya. Tapi untuk laki-laki bisa laki. Papa kesini Papa. Pada masa ketika orang-orang Jerman datang ke wilayah ini, orang-orang Roma kan terkenal, Roman Empire itu terkenal dengan literasinya. Jadi semua itu tercatat sejarahnya dengan baik sekali. Sampai dengan sekarang kita bisa mempelajari detail sejarah orang-orang Roman Empire karena mereka literasinya bagus. Cuman pada saat orang-orang Jerman datang ke wilayah ini, masjid ini jauh lebih muda dibandingkan Masjid Hagia Sophia. Sultannya turun-temurun kayaknya ada Mehmed I, Mehmed II. Kalau saya nggak salah ini yang Mehmed II. Dan ketika dia memerintahkan untuk membangun masjid ini, umurnya baru 19 tahun, impresif sekali. Dan alasan dia ingin membangun masjid ini adalah untuk membuat masjid megah serupa seperti yang di depannya, Hagia Sophia. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Halo teman-teman, hari ini kita mau ke dua masjid yang besar di Istanbul. Satu Sophia Mosque dan satu Blue Mosque. Banyak sekali story di sini dan aku mau lihat. Wah, besar sekali. Musuh. Ini musuh. Besar sekali. Jamur mati le, jamur semen. Dah yuk. Besar sekali. Cisi. Dabra. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Salam dari Istanbul, Turki. Hari ini kami bertiga akan mengeksplor, mengunjungi secara langsung Masjid Sophia dan juga masjid yang ada di seberangnya, Masjid Blue Mosque di sini dibilangnya atau Masjid Biru. Yang kedua masjid ini benar-benar punya sejarah yang luar biasa, terutama sejarah yang lebih lama dan sangat menarik adalah yang di Masjid Sophia. Nanti saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana keindahan Masjid Sophia lebih dekat dan juga Masjid Biru atau Blue Mosque ya teman-teman. Sekarang kami jalan dulu, ini jalan dari hotel kurang lebih setengah jam, tapi kita jalannya sambil santai, sambil menikmati suasana di Istanbul pagi ini. Di depan saya ini adalah Tower Kolom Konstantinopel teman-teman. Jadi ini umurnya sudah lebih dari hampir 2000 tahun karena ini ditaruh di sini sekitar tahun 330. Jadi ya hampir 2000 tahun. Dan ini yang amazing banget karena tower ini dulunya berada di Roma dan dipindahkan ke sini. Ini beratnya kurang lebih 3 ton dan dulu di atasnya itu ada patung Apollo seperti dada ke matahari, tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Saya bayanginnya hampir 2000 tahun yang lalu mereka bawa 3 ton menara ini dari Roma ke Istanbul. Nggak tahu bagaimana teknologi yang mereka gunakan pada saat itu, tapi amazing banget. Indah banget, banyak masjid-masjid lama. Satu di sini, satu di sana. Yang ini juga ada.
Terus di depan ini juga ada satu lagi masjid. Nih. Walaupun ini low season, tapi teman-teman bisa melihat di sini full of turis. Bisa bayangin gimana keadaannya kalau lagi high season. Di depan ini adalah Masjid Hagia Sophia. Seperti teman-teman lihat, ini umurnya jauh lebih tua dibandingkan masjid yang ada di depannya, Blue Mosque yang di depan sana. Nanti sambil saya ceritakan sedikit bagaimana sejarahnya masjid ini, karena kebetulan saya suka sejarah, sama suami saya juga suka sejarah, dan inilah salah satu alasan kenapa kita stop over dulu ke Turki sebelum menuju ke Indonesia. Teman-teman bisa lihat dari luar bangunannya seperti ini. Jadi ini adalah bangunan yang benar-benar lama sekali. Ini ditaklukkan tanggalnya sampai saya ingat karena tanggalnya sama dengan tanggal kelahiran suami saya, 29 Mei 1453, dari tangan orang-orang Katolik. Jadi sebenarnya masjid ini dulunya adalah gereja katedral Katolik yang gaya arsitekturnya itu gaya gotik. Cuman ketika wilayah ini ditaklukkan oleh orang-orang Muslim pada tahun 1453 tersebut, ini dikip dan diubah dari yang tadinya gereja diubah menjadi masjid. Cuman bangunan gereja tuanya, bangunan utama gereja tuanya tidak dihancurkan. Jadi ini kalau melihat sejarah hampir kebalikannya dari Granada di Andalusia, di Spanyol. Kalau Granada, Alhambranya dulu adalah istana Muslim, kemudian diubah menjadi katedral atau tempat peribadahan orang Katolik. Ini sebaliknya, ini tempat ibadah orang Katolik yang diubah menjadi masjid. Hal menariknya teman-teman dari Hagia Sophia ini, jadi dulu orang-orang Katolik sebelumnya dari Roman Empire yang menguasai wilayah ini kurang lebih 1200 tahun. Setelah 1200 tahun dalam masa kejayaan, akhirnya direbut oleh kelompok Muslim. Dari saat direbut tahun 1453 sampai dengan sekarang tahun 2024, jadi sekitar kurang lebih 600 tahun dikuasai. Jadi ini mungkin hampir sama seperti masa orang-orang Muslim menguasai Granada. Kalau di Granada tuh orang-orang Muslim berjaya di sana kurang lebih sekitar 500 tahun. Jadi sejak Granada atau Andalusia dikonquer oleh orang Muslim, Spanyol kembali merebut. Nah, ini dari sekitar 600 tahun yang lalu itu dikuasai oleh Muslim sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kehancuran di wilayah ini sehingga kota ini tetap menjadi kota Muslim, teman-teman. Ya teman-teman, bagian luarnya teman-teman bisa lihat. Ini tembok-tembok dari Roman Empire. Membayangkan bahwa bangunan ini pernah eksis selama sekitar 1200 tahun di tangan orang-orang Roman Empire. Kemudian sekarang plus 600 tahun di kejayaan Muslim di sini. Sepertinya kami datang untuk antri tiketnya kesiangan karena ini sekarang sudah jam 11 siang dan antrinya panjang sekali sampai di ujung sana, teman-teman. Jadi mungkin ya kita akan skip untuk hari ini, tapi insya Allah teman-teman jangan khawatir. Saya sama Nacho barusan ngobrol, mungkin besok kita akan berangkat ke sini lebih pagi agar antrinya tidak terlalu panjang. Jadi hari ini mungkin kami bisa explore tempat lain dulu dan ini kita keep untuk besok. How I can get only the mosque without visiting area? Just for praying? Yes. Only pray time, just for praying. Only praying time? Yes. Okay. You have to pray, not so. Yeah, and other question, because the queue was so long. Opening at 9. At 9 in the morning? Yes, you can come at that. Okay, thank you very much. I'll see you tomorrow, bye. Jadi kita di sini tidak mungkin untuk masuk tanpa tiket. Kita bisa masuk ke masjidnya cuman di jam-jam ibadah saja. Misalnya sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat tarawih karena sekarang lagi bulan Ramadan.
Jadi mungkin kita akan kembali besok. Tiket dibuka jam 9 pagi di sini. Jadi mungkin sebelum jam 9 kita akan stay di sini untuk antri tiket. Dan untuk di sebelahnya di Blue Mosque kita bisa ke sana sekarang karena di sana kita tidak perlu beli tiket. Jadi mungkin sekarang kita akan explore dulu yang masjid di seberangnya. Yuk teman-teman kita ke sana. Ini kita keep untuk besok ya, teman. Dan juga karena hari ini hari Minggu jadi benar-benar padat banget. Jadi mudah-mudahan besok hari Senin tidak terlalu banyak orang. Hagia Sophia ini benar-benar bisa untuk pendapatan yang begitu masif untuk Istanbul, teman-teman. Karena tiket per orangnya 25 euro atau sekitar 400.000 per hari minimum kalau ada 1.000 orang. Jadi 400.000 dikali 1.000 sekitar 400 juta atau sekitar 25.000 euro per hari. Itu adalah nominal yang benar-benar besar, 0,5 miliar per hari. Itu kalau 1.000 per hari minimum ya. Bayangin kalau per harinya sampai dengan 5.000 hanya untuk tiket masuk. Belum lagi nanti pendapatan orang-orang lokal yang jual souvenir, yang restoran dan lain sebagainya, hotel di sekitaran sini. Ini benar-benar income yang luar biasa untuk kota ini. Kita sudah menyeberang, jadi area di sebelah kanan saya ini adalah Hagia Sophia yang dulunya adalah katedral, dan di sebelah kirinya ini adalah Blue Mosque atau Masjid Biru. Ini adalah pekarangan bagian luar. Kami sudah memasuki pekarangan Masjid Biru dan kita masuk pertama. Ini ada tempat untuk wudhu. Di tempat untuk wudhunya itu ada tempat duduknya, terus ada gantungan baju atau gantungan tas di atasnya. Sekarang kita akan melewati pintu ini, belok ke kiri dan kita akan masuk ke halaman masjidnya. Ada pintu lain untuk masuk di sebelah kanan saya, teman-teman. Dan ini adalah pintu masuknya dari sini. Tower masjidnya ada di sebelah sana. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum. Ini dia halaman masjidnya, teman-teman. Ada berapa menara ya? Sepertinya menara tingginya ada empat pilar. Terus yang menara kecil-kecilnya nggak tahu ada berapa. Kita akan masuk melalui pintu sini. Pintu yang ini dipakai untuk orang yang ingin beribadah, sholat. Dan untuk pengunjung kita akan masuk ke lewat pintu yang sebelah sini. Setiap sisi bagian bawah, bagian luarnya itu ada tempat wudhu. Kanan kiri, cuman depan tidak ada. Belakang saya belum tahu karena belum lihat. Dan sekarang kita akan masuk lewat sini. Ini pintu masuknya di sebelah. Kita harus pakai penutup kepala. Kita harus buka sepatu. Sama seperti kalau kita mau masuk ke masjid. Ini, dan kita akan bawa ini ke dalam. Akhirnya bawa itunya nak, sepatunya. Ayo. Assalamualaikum. Wah, ramai sekali. Kita taruh di sini sayangku sepatunya. Di sini ada rak sepatu. Dan ini punya ibu. Oke. Wah, besar sekali ya masjidnya, Matilde. Esta es más grande que la de allí. Papa ke situ. Papa. Dame que queremos. Jadi di bagian dalam masjid ini
Ada 2 bagian, dikasih pagar seperti ini. Pagar ini bagian keluar sana ini adalah untuk pengunjung, kemudian setengah bagian dalamnya ini adalah untuk beribadah di sebelah sini. Untuk imamnya ada di sebelah sana, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita di Blue Mosque. Ramai sekali di jalan sini. Sini kita harus pakai hijab. Nggak bisa kelihatan rambutnya. Tapi untuk laki-laki bisa sholat. Masjid Biru di Istanbul, Turki, dan letak masjid ini berseberangan dengan Masjid Hagia Sophia yang ada di seberang jalan dari masjid ini. Sejarah sedikit tentang masjid ini, saya suka banget sama sejarah-sejarah masa lampau. Jadi melihat, wah cantik sekali sayangku. Di Matili ada yang ngeprint masjidnya nih teman-teman. Nih, simpan ya, jangan dibuang. Nanti Ibu simpan di bukunya Ibu. Masjid ini dibangun tahun 1600-an dan masjid ini dibangun pada saat itu oleh Sultan Mehmed karena di sini kan sultannya turun-temurun kayak ada Mehmed I, Mehmed II. Kalau saya nggak salah ini yang Mehmed II. Dan ketika dia memerintahkan untuk membangun masjid ini umurnya baru 19 tahun, impresif sekali. Dan alasan dia ingin membangun masjid ini adalah untuk membuat masjid megah serupa seperti yang di depannya, Hagia Sophia. Saya lupa ini selesainya berapa tahun, tapi ini dibangunnya sekitar 1600-an. Ini luar biasa banget teman-teman, indah sekali. Jadi benar-benar menarik kalau mempelajari sejarah tentang Istanbul, karena dulunya wilayah ini dikuasai oleh Roman Empire, which is orang-orang Rom. Dan kenapa sampai bisa jatuh ke tangan Muslim itu karena dulu ada peradaban. Roman Empire menguasai banyak wilayah di Eropa, wilayah sangat luas sekali. Dan karena wilayah sangat luas, akhirnya mereka tidak bisa menjaga wilayah yang begitu luas. Kemudian pada saat itu banyak sekali orang-orang dari Jerman datang ke sini yang pada saat itu bisa dibilang bangsa mereka adalah sedikit barbar, agak sedikit sombong, sedikit angkuh, jadi kayak sedikit, mungkin kita misalnya sedikit barbar gitu. Dan pada masa-masa itu adalah masa-masa krisis, jadi mereka sudah di puncak kejayaan. Kemudian datang orang-orang Jerman dan sekitarnya ke wilayah ini, jadi sedikit agak goyah. Oh iya, itu nenek. Akhirnya kenapa? Akhirnya dengan mudah orang-orang Muslim bisa menaklukkan area ini. Pada masa ketika orang-orang Jerman datang ke wilayah ini, orang-orang Roma kan terkenal, Roman Empire itu terkenal dengan literasinya. Jadi semua itu tercatat sejarahnya dengan baik sekali. Sampai dengan sekarang kita bisa mempelajari detail sejarah orang-orang Roman Empire karena mereka literasinya bagus. Cuman pada saat orang-orang Jerman datang ke wilayah ini, mereka tidak terlalu suka menulis sejarah dan lain sebagainya, sehingga pada saat hampir keruntuhan kejayaan orang-orang Roman Empire itu sejarahnya tidak terlalu banyak karena orang-orang Jerman pada saat itu yang terkenal dengan barbarnya, mereka tidak membuat literasi yang bagus gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika dikuasai oleh orang-orang Muslim, pada saat itu Empire Ottoman kalau saya nggak salah yang menaklukkan wilayah Turki ini, berhasil ditaklukkan dan jaya sampai dengan sekarang ini. Moral story-nya yang saya ambil dari sejarah ini adalah pada masa kita di area puncak, hal yang bisa menghancurkan diri kita atau negara kita atau komunitas kita sebenarnya bukan orang lain, tapi adalah kesombongan dan keangkuhan diri kita, sehingga orang-orang lain dengan mudah bisa merusak dan menghancurkan masa kejayaan kita. Luar biasa. Mungkin saya cerita historinya tidak terlalu detail, tapi kurang lebih begitu teman-teman. Cantik sekali, so wide. Iya, cantik sekali. Ini tempat untuk untuk beribadah. Ya, let's go. Teman-teman, karena ini sudah masuki sholat zuhur, saya mau sekalian sholat di sini. Tapi ketika saya sholat, saya nggak perlu untuk membuat video ya teman-teman. Jadi saya mau sholat dulu. Dan setelah itu nanti kita akan ketemu lagi. 1,000 years later.
Ini view Masjid Hagia Sophia dilihat dari depan Masjid Biru. Di taman bagian luar dari Masjid Sophia ini teman-teman bisa melihat ada benteng yang begitu luas dan panjang sekali. Ini benteng adalah benteng yang dibuat dari zaman pemerintahan Roman Empire. Yang menariknya kalau membaca sejarah Tempo dulu itu adalah bagaimana orang-orang dulu dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi bisa membangun sesuatu yang benar-benar luar biasa sekali, cantiknya, kokoh. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini cuma agak tertutup sama pohon-pohonan. Bentengnya ada bangunan kayu. Grass from Turkey. Grass. Foto grass. Grass from Turkey. Oh, look how pretty. Banyak sekali bunga-bunga tulip yang ditanam. Nanti ini waktu spring mekar semua, cantik sekali teman-teman. Ini sudah ada yang mulai mekar di sebelah sini. Oke. Ya udah, tunggu sampai hijau. That statue is super tall. Iya, tinggi sekali. Nah, jadi tahu? Ya. Itu ada jembatan yang di sana, itu kan di bawahnya ada laut ya kan? Itu namanya Kanal Bosporus. Itu yang memisahkan, sebelah sana itu Asia. Tapi masih Turki, tapi itu Asia. Yang di sebelah sini, yang part yang ini, yang jembatan ke sini, ini Eropa. Tapi sama-sama di Turki. Cuman terpisah sama itu, sama Kanal Bosporus. Interesting ya? Yeah, this place reminds me of Singapore. See? Para cantidad de barcos. Ini sekarang Matilde sedang berdiri di antara benua Asia dan benua Eropa. Ya Matilde? Matilde berada di titik terdekat Asia. Sekarang kami akan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kita akan ke bagian Istanbul yang masih wilayah Eropa di sebelah sana, di seberang sana teman-teman. Jadi ada dua wilayah, wilayah kiri dan kanan. Yang ini tempat kaki saya berpijak ini di mana ada peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau seperti yang sangat terkenal Masjid Hagia Sophia, Masjid Blue Mosque atau Masjid Biru, dan sekarang kita akan nyebrang, kita akan melihat daerah di seberangnya. Sebenarnya kita bisa naik bus atau naik tram, cuman kita pengen banget untuk jalan kaki dan melihat bagaimana suasananya kalau kita berjalan kaki. Ada dua jalan, kita bisa lewat bawah, nanti sampai di sana kita naik ke atas, atau langsung dari sini lewat atas. Tapi kita mau nyoba bisa merasakan keduanya, jadi ini kita akan ke bawah dulu lewat sini, kemudian nanti baru naik ke atas. Aku kira itu trash tapi Oh, hati-hati. Iya, seperti sampah tapi itu bukan sampah, itu jellyfish semuanya. Wow. it was an invasion. Hah? Banyak ya? Invasion. Wow, banyak sekali. Would you dare swim inside of this sea No, for $1 no. million? Gak mau. Nanti abis itu badannya ibu gatal-gatal semua. Banyak sekali jellyfishnya. Would you? Sini. Matilde tahu apa bahasa Indonesianya jellyfish? Apa? Ubur-ubur laut. Matilde, itu Asia atau depan situ? Ya, itu yang ada tower tingginya itu sudah Asia. Can you grab other jellyfish and send it to the school? Oh. To the school and then say, hey, you must go to Turkey. There's a jellyfish invasion here. Jadi di bawah jembatan ini banyak sekali restoran, hampir seluruhnya restoran kanan dan kiri. Di atasnya untuk tram, untuk transportasi umum. Jembatannya ternyata ada nggak cuma satu, di depan sebelah sana juga ada jembatan teman-teman.
go and see the mancing. Oh, dapat ikan. Apa? Dapat ikan dia. Tapi aku lihat ikannya dia. Kasihan. Ayo. Hah? Oh, there's a fish on right now. Ya. Banyak sekali orang mancingnya. Wah, ini dapat banyak yang ini. You have a lot of fish? A lot of fish? Ini juga banyak. Kenapa gitu? The wind is moving. Oh, terima kasih sayangku. Biar apa? Biar nggak benar. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih sayangku. Di sini ada Galata Tower, tapi sedang dalam proses renovasi, jadi tidak bisa melihat langsung lebih dekat. Batasnya cuma ini, teman-teman. Banyak souvenir Torre Galata. Ini ada toko roti di sini. Jual aneka cookies. Ini teh, teman-teman, teh atau kopi. Dari Sawar Hotel. Ya, dekat sini. Ini masjidnya yang kita kemarin ke sana. Dan hotel kita di sebelah sini. Right. Kita Christmas banget. Mana? Situ? Yuk. Capek nggak Matilda hari ini? Senang hari ini? Iya. Puasa. Puasa. Musik Turki ya Matilda? Kita tidak mengelilingi seluruh bagian ini karena Matilda sudah capek, jadi kita akan kembali nyebrang lagi dan kita akan lewat jembatan di bawah jalan utama ini untuk nyebrang. Dan kita akan istirahat sebentar di hotel. Setelah asar nanti mungkin kita akan keluar lagi untuk cari bukaan puasa. Dan nanti kita akan lihat malam hari kita akan kemana ya teman-teman. Banyak jual souvenir. Sih. Wow. Lihat ikannya. Lobster. Lobster. Ini dorada. Itu ikan yang Papa suka yang warna merah. Oke teman-teman, sekarang kami nyebrang dulu. Insya Allah nanti videonya kita lanjutkan. Kalau kepanjangan, kita akan ketemu lagi besok insya Allah ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.